السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam, yang menciptakan bukit tinggi, yang menciptakan Nusantara, yang menciptakan bumi, yang menciptakan alam semesta, yang menerbitkan matahari dari timur menenggelamkannya di barat, yang menghiasi langit dengan bintang-bintang yang berserakan dan begitu indahnya. Itu Allah, Tuhan kita, yang hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia yang terkadang membuat sebagian galau hidupnya, gundah gulana hatinya, kesulitan-kesulitan ekonomi, urusan-urusan keluarga dan pekerjaan, maka hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Dan juga dalam urusan agama. Betapa seringnya kita malas beribadah. Betapa mudahnya kita melakukan kemaksiatan. Kalau kita tidak meminta tolong sama Allah, kepada siapa kita minta tolong? Mu'adz bin Jabal dikasih amalan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibaca di penghujung setiap sholat, untuk minta tolong sama Allah. Siapa yang hafal doanya Mu'adz? Ada emak-emak juga jawab di atas. Kasih yang di sini, nanti bagi dua sama yang di atas. Dan kasihin ke beliau. Nanti yang di atas yang jawab, minta sama panitia ya. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ya Allah. Bantulah hamba ini ya Allah. Ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadati, dan untuk beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Tanpa bantuan Allah kita tidak akan bisa, jemaah. Maka jangan pernah bersandar kepada diri kita sendiri. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk manusia terindah, untuk imamnya orang-orang yang bertakwa, untuk penghulunya para utusan Allah Azza wa Jalla, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kalau ada orang yang memberikan kepada kita sebuah rumah, kita nggak pernah ketemu sama tuh orang. Dia cuma kabarin kita, ana udah bangunkan rumah buat antum. Kuncinya bisa diambil di tempat fulan. Kita datang, kita ambil itu kunci. Ternyata rumahnya mewah sekali. Kemudian dia telepon kita, dia sudah kirim mobil untuk kita. Kita nggak pernah ketemu sama tuh orang. Lalu tiap bulan dia transfer buat kita duit. Nggak banyak sih. 125 juta. Kira kita penasaran nggak kita kepingin ketemu orang ini? Ya Allah. Siapa yang ngasih sama anak ini?
Gimana rupanya dia? Siapa sebenarnya dia? Kita rindu perjumpaan dengan orang itu. Dan kalau dikatakan fulan yang tiap bulan transfer 125 juta, besok akan datang ke rumahmu. Apa yang kita akan persiapkan untuk menyambut kekasih kita yang telah memberikan banyak hal buat kita. Maka mungkin kita akan meneteskan air mata menunggu kehadiran dia. Walillahil mathalul a'la. Bagaimana dengan Allah yang memberikan kedua mata sama kita, jemaah? Yang memberikan dua bibir sehingga ana bisa berbicara sekarang. Memberikan lidah. Memberikan kepada antum dua kaki yang ana yakin. Antum gak mau dua kaki antum diganti mobil Alphard. Siapa yang mau dua kakinya diganti mobil Alphard? Angkat tangan, jemaah. Itu Allah yang ngasih sama kita. Dan tiap hari dia selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, nggak bakalan kalian bisa menghitung. Pernahkah kita rindu sama Allah Azza wa Jalla? Yang tiap hari kita memanggil namanya Allahu Akbar. Lalu bagaimana kita memulai solat kita? Dengan membaca kalamnya. Bagaimana kita memuja dan memuji dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kadang-kala kita baca itu tapi tidak menghayati apa yang kita baca. Kita sedang memuji kekasih kita. Memuja dan mengagungkan pencipta kita. Tapi yang jadi masalah, perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla harus melalui jembatan yang menyakitkan. Harus melalui proses yang pahit. Dan terkadang proses itu membuat sebagian kita berat untuk melaluinya. Apa proses itu, jamaah? Kematian. Kita harus mati dulu. Dan kita tahu kematian itu adalah pemutus segala kelezatan. Hadhimul ladzat. Bagaimana kematian itu memiliki sekarat. Sakaratul maut. Bagaimana detik-detik berpisahnya ruh dengan jasad kita. Ruh yang telah bergabung dengan jasad kita puluhan tahun. Yang telah menyatu dengan semua syaraf dan urat yang ada di diri kita. Bayangin ya. Kalau kita mukul paku. Tahu-tahu yang kepukul itu adalah kuku kita. Gimana sakitnya? Bagaimana kalau seorang yang sedang memotong ayam, tahu-tahu tangannya yang terpotong? Berpisah tuh, sebagian ruhnya terpisahkan. Sakit. Dan bagaimana ketika yang berpisah itu ruh dengan semua anggota tubuhnya? Menyakitkan. Tapi proses itu harus kita lewati. Allah Azza wa Jalla telah memberikan takziah kepada kita semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini yang sekarang duduk, yang sebagian mungkin duduk dengan gembira. Ketahuilah suatu hari jiwamu akan berpisah dengan jasad. Ainama takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada. Mau di dalam
Bunker. Kita tahu di sini ada Goa apa? Goa Jepang. Nah, kenapa lubang Jepang? Kenapa Jepang bikin lubang itu? Supaya nggak mati. Selamat dari kematian. Mungkin selamat dari kematian ketika sembunyi di sana. Keluar, mati semua. Dan boleh jadi kematian itu datang tatkala seorang di atas ranjangnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan merasakan. Sebagian manusia berpikir untuk membuat pemukiman di Mars. Siapa yang sudah daftar? Mungkin sebagian kayaknya zen itu. Beli rumah di sana. Manusia berpikir. Buruj itu maknanya benteng-benteng. Tapi buruj juga memiliki makna bintang-bintang. Wassama'i dzatil buruj. Kalian mau hidup di sana, malaikat pencabut nyawa akan datang. Dan subhanallah secara khusus Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau bakal mati. Ini orang hidup sudah divonis mati. Iya. Wa innahum mayyitun. Tuh orang-orang semuanya. Yang kaya, yang miskin. Yang tua, yang muda. Yang sehat, yang sakit, mayyitun. Yang berkuasa dan yang rakyat jelata, mayyitun. Semuanya bakal mati. Nggak ada pengecualian jemaah. Hanya Allah yang tidak mati. Dialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ahibbati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis yang membuat para sahabat kebingungan. Mereka heran dengan apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena secara fitrah mereka nggak suka dengan kematian. Apa kata Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang menyukai, yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan cinta menjumpai orang ini. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah benci untuk berjumpa dengan dia. Subhanallah. Ucapan ini membuat para sahabat bingung. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha atau salah satu istri Nabi radhiyallahu taala anhunna mengatakan, "Inna la nakrahul maut." Ya Rasulullah, kita ni semua enggak suka dengan kematian. Artinya takut orang yang enggak suka dengan kematian berarti enggak suka berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam, yang menyukai perjumpaan dengan Allah, Allah suka berjumpa dengan dia. Yang benci berjumpa sama Allah, Allah juga akan benci berjumpa sama dia. Maka di sini dia bertanya, gimana ya Rasulullah? Kita ini benci semua dengan kematian. Maka kata Nabi SAW, laisa dha. Bukan kayak gitu maksudnya. Disinilah jamaah terkadang kita mendengar sebuah hadis, kita nggak faham. Kadangkala membuat kita bingung. Meninggalkan syubhat kerancuan di hati kita.
segera tanyakan kepada yang mengerti. Jangan dipikir-pikir sehingga menjadi beban. Datang. Ini istri Nabi langsung tanya sama Nabi SAW. Gimana menggabungkan antara kebencian berjumpa dengan Allah dengan kebencian dengan kematian? Ketika Allah mewajibkan jihad fi sabilillah, apa kata Allah Jalla Jalaluh? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang. Dan itu sesuatu yang dibenci sama kalian. Yang belum nikah takut mati bujangan. Yang sudah menikah, dia berpikir bagaimana nanti istrinya akan menjadi janda. Bagaimana anak-anaknya akan menjadi yatim. Bagaimana dirinya akan mati nantinya. Akan terluka atau akan cacat seumur hidupnya. Benci. Allah menyebutkan. Kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan boleh jadi yang kalian suka itu buruk buat kalian. Maka Nabi menjelaskan kepada Aisyah, bukan itu maksudnya. Artinya benci berjumpa dengan Allah nggak ada hubungan dengan benci kepada kematian. Apa kata Nabi SAW? Walakinnal mu'min. Akan tetapi seorang yang beriman, idza hadarahul maut, kalau kematian itu hadir kepada dia, busyira biridwanillahi wa karamatih. Orang mukmin ini ketika malaikat pencabut nyawa itu datang, ada malaikat-malaikat lain yang membawa kafan dari surga. Yang aromanya wangi. Mereka menunggu. Ketika nyawa ini dicabut, maka malaikat-malaikat itu tidak membiarkan ruh itu di genggaman malaikat maut. Diambil langsung, diletakkan di kafan-kafan dari surga tersebut. Ini orang yang beriman. Ketika dia lihat dan kematian telah hadir. Malaikat pencabut nyawa hadir. Malaikat-malaikat yang membawa kafan hadir. Dia mendapatkan kabar gembira. Dengan rahmat Allah. Dengan karamah dari Allah Azza wa Jal. Falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai daripada yang dia lihat sekarang. Yang dia hadapi. Gimana dia melihat kabar gembira ini, jemaah? Maka kata Nabi SAW, fa'ahabba liqa Allah. Maka dia cinta perjumpaan dengan Allah. Karena dia tahu proses ini harus dilewatin gitu. Dia cinta perjumpaan dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ah. Maka Allah cinta perjumpaan dengan dia. Karena dia bergembira. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Proses beliau sampai berpisah dengan dunia ini kira-kira 14 hari. Parah sakit beliau. Sampai di akhir hari beliau mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Ternyata kematian itu ada sekaratnya. Ada sakitnya. Ada pedih. Itu Nabi alaihi salatu wassalam merasakan itu. Pingsan beliau, bangun lagi. Sampai putrinya Fatimah bintu Sayyidil Bashar bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa karba abatah. Ya Allah, beratnya bapakku ini, sakitnya, susahnya kondisi bapakku. Ini Fatimah melihat ayahandanya. Tapi apa kata Nabi SAW kepada Fatimah? La karba ala abika ba'dal yawm. Nggak ada lagi kesulitan, kesusahan, kesedihan atas bapakmu mulai hari ini. Artinya setelah hari ini udah nggak ada lagi. Di situ Nabi SAW kemudian menunjuk tangannya mengatakan, Allahumma fir rafiqil a'la. Allahumma fir rafiqil a'la. Bagaimana beliau mengatakan, ya Allah, aku akan bergabung dengan orang-orang yang ada di atas di sana, orang-orang yang mulia.
Di situ para sahabat mengatakan Nabi sedang dikasih pilihan antara kehidupan atau kematian untuk berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan orang-orang soleh yang ada di atas sana. Maka kan Nabi mengatakan Allahumma fir rafiqil a'la. Terus tangan beliau perlahan-lahan jatuh dan ternyata beliau telah meninggal dunia. Itu kalau orang beriman. Orang yang cukup bekalnya, dia akan mendapatkan kabar gembira. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah menjalankan perintah. Banyak di antara kita cuma mengatakan beriman, saya orang Islam, saya pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi nggak istiqamah. Kerjaannya haram. Panggilan-panggilan Allah di dunia diabaikan. Kadangkala ada masjid di tengah-tengah pasar. Kita masjid ini dekat sama pasar nih. Orang-orang sedang berjualan, mendengarkan panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak pernah dia berpikir, aku mau ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tutup tokonya. Sebagian orang mungkin ketika tutup toko ditulis sedang sholat biasa. Maka bikin banner antum yang besar. Tutup sedang berjumpa dengan Allah. Menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kita di dunia datang ke rumah Allah ini bermunajat. Menjumpai panggilan Allah Azza wa Jalla. Sebagian gak tergerak hatinya. Iya dia orang Islam. Namanya Muslim. Nama bapaknya juga Islam. Pakaiannya juga kelihatan dia orang Islam. Tapi buktikan mana istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Belajar, ngaji. Sebagian kita nggak istiqamah. Orang yang mengatakan Rabbuna Allah thumma istaqamu, dia istiqamah, semuanya Islami, sesuai dengan perintah Allah, kerjaan dia, usaha dia, muamalat dia, keluarga dia, semuanya istiqamah di atas perintah Allah. Apa yang akan dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Tuh malaikat-malaikat akan berdatangan. Ketika dia sedang sakaratul maut. Ketika dokter kebingungan. Ketika anak-anaknya panggil perawat. Bapakku gimana? Dilihat detak jantungnya semakin tidak menentu. Dipanggilkan dokter yang ahli. Nih yang mayit, yang keluarganya bingung. Kalau dia orang yang beriman. Kalau dia orang yang istiqamah. Malaikat-malaikat akan mengatakan. Allah takhafu. Allah takhafu wa la tahzanu. Engkau jangan takut dengan yang akan datang. Dan jangan sedih dengan yang engkau tinggalkan. Jangan. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'atun. Surga tempatmu. Yang bingung siapa? Keluarganya. Anak-anaknya menangis. Tapi itu yang mati gembira jamaah. Ini momen yang dia nanti-nanti. Puluhan tahun dia beribadah. Puluhan tahun dia memuja Allah Azza wa Jal. Dia datang ke rumah Allah. Dia langkahkan kakinya. Dia tinggalkan dunianya. Dan pada momentum dia hendak meninggalkan dunia ini. Maka malaikat akan menguatkan dia. Agar dia tidak sedih dengan dunianya. Tidak memikirkan anak-anaknya. Karena ada orang mati kadang-kadang mikir. Gimana nanti kalau saya mati ya. Anak-anak masih kecil. Bagaimana sekolahnya dia? Bagaimana dengan istri saya? Ini orang Allah takhafu
wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Gimana enggak gembira dia jemaah? Itu orang yang beriman dan istiqamah. Bukan sehari dia beribadah, sehari dia berbuat maksiat. La. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, qul li fil Islam kalimatan. Katakan buat aku dalam urusan agama ini sebuah kalimat yang aku nggak perlu tanya sama yang lainnya sudah. Engkau aja ngasih tahu sama aku. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqamah. Udah jalan. Itu orang yang beriman. Wa innal kafir idza hudir. Orang yang kafir. Kalau datang tuh malaikat pencabut nyawa. Kemudian dia dikasih kabar dengan azab Allah yang menanti dia. Dengan hukuman atas dosa-dosa dia. Falaisa syai'un akrahu ilaihi mimma amamahu. Maka tatkala dia melihat itu, tidak ada sesuatu yang lebih dia benci daripada yang dia lihat. Yang ada di depan dia. Kariha liqa Allah. Saat itu dia benci perjumpaan dengan Allah. Maka Allah pun benci perjumpaan dengan dia. Ahibati fillah. Maka kita perlu mempersiapkan diri. Untuk berjumpa dengan kekasih kita. Apa yang antum bawa? Apa yang antum persiapkan? Yang pertama. Segera bertobat. Jangan nunda-nunda. Ada sebagian orang yang berpikir, enggak Ustaz, ana sekarang mau berbuat dosa. Insya Allah, besoklah ana tobat. Gimana kalau antum mati ketika berbuat dosa? Bisakah antum menahan kedatangan malaikat pencabut nyawa? Nggak bisa. Maka tatkala hendak berbuat dosa, engkau pikirkan, gimana kalau dicabut nyawaku ketika aku berbuat dosa? Selesai urusannya. Su'ul khatimah. Kita lihat bagaimana doanya Nabi Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku sama orang-orang soleh. Ketika antum minta husnul khotimah, jaga diri. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika terjebak dalam perbuatan dosa, niatkan. Waktu itu juga. Memohon ampun kepada Allah. Beristighfar. Menyesal. Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Di surat Al-Mu'minun. Ayat 99 dan 100. Allah menyebutkan bagaimana orang-orang yang zalim. Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang enggak cukup amalan dia. Ketika datang kematian. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Ketika datang kematian kepada salah satu di antara mereka. Qala rabbi rji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Wahai Rabbku. Dia panggil Rabbi. Rabbi irji'uni. Kembalikan aku ke dunia wahai Rabbku. Mau ngapain dia? Mau buka tokonya kembali? Mau jual barang-barang yang belum laku? Mau membangun tanah kosong yang sudah dia beli? Enggak. Apa yang dia enggak inginkan? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh ya Allah. Yang telah aku tinggalkan. Hanya itu yang dia inginkan. Tapi waktunya sudah habis. Orang yang menunda-nunda amal soleh. Maka akan datang waktu kematian. Dia belum siap untuk berjumpa dengan Allah. Dia masih ingin kembali ke dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Munafiqun.
Ayat 9 sampai 11. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Berdagang boleh, berusaha boleh, bahkan juga diperintahkan kita berusaha. Tapi jangan sampai membuat lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah memuji orang-orang, bisnismen, pedagang, pengusaha, tapi dia tidak lalai dari mengingat Allah. Apa kata Allah? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salat. Mereka adalah laki-laki yang mereka tidak dilalaikan dengan perdagangan mereka, dengan bisnis mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena semuanya dari Allah. Karena Allah kekasih, Dia yang memberikan segala kebaikan. Maka jangan sampai kalian lalai dari mengingat Allah, dari menjalankan agama Allah gara-gara anak-anak. Sedih kadangkala kita melihat ada seorang ibu yang mencuri umpamanya di sebuah toko. Buat siapa? Anaknya. Iya. Ada juga yang melacurkan diri. Demi siapa? Na'udzubillah. Jangan sampai anak-anak kita mengantarkan kita ke neraka. Seharusnya kita berharap doa mereka. Tapi gimana mereka akan mendoakan kalau orang tuanya sendiri lupa sama Allah Azza wa Jalla? Yang melakukan itu faulaika humul khasirun. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu. Ini masih di surat Al-Munafiqun. Yang ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ingat. Itu harta yang ada di rekening. Itu harta yang ada di berangkas. Itu harta yang ada di laci. Itu harta yang ada di dompet. Itu dari Allah. Bukan dari usaha kita. Maka Allah ingatkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jangan ditunda-tunda. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akum minas salihin. Sebelum datang kematian. Ketika datang kematian, kalau orang yang istiqomah, dia udah gembira. Dia udah kepingin berjumpa sama Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang kurang amalannya, yang menunda-nunda sedekah, yang hartanya masih banyak bertumpuk, ketika itu dia mengatakan, ya Allah, tunda umurku ya Allah. Tunda sedikit ya Allah. Mau ngapain dia? Fa'asaddaq. Aku mau sedekah. Tuh harta yang dikumpulin. Masa ditinggal? Maka dia kepingin sedekah. Wa akum minas salihin. Aku jadi orang-orang soleh. Mungkinkah itu terjadi? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluh. Nggak bisa jemaah. Kita mau jadi yang mana? Apakah kita mencintai perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla? Maka persiapkan sekarang ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 223, wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh. Ketahuilah kalian pasti berjumpa sama Allah. Wabasyiril mu'minin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, kita ini capek sekarang jemaah nggak dapat apa-apa. Antum datang kajian ini pulang dapat apa? Ada yang bagi fulus di depan. Ah, fulus Ustaz. Ada yang bawa keranjang Ustaz. Mintain fulus. Antum pulang dari sini, uangnya berkurang. Betul? Bertambah apa berkurang jemaah?
Ya tergantung Ustaz. Sebagian tetap duitnya Ustaz. Nggak berkurang. Sebagian berkurang hartanya. Waktu yang jelas hilang waktu antum. Bainal maghrib wal isya ini hilang waktu antum. Karena duduk ngaji, mendengarkan kajian. Kalau mungkin antum buka toko antum, fulus. Iya. Tapi antum tutup. Kalau antum di warung antum, mungkin antum dapat fulus. Ada gara-gara Ustaz Syafiq. Akhirnya anak jadi kekurangan omset hari ini. Ya. Itu mungkin terjadi. Itulah amalan-amalan yang kita lakukan untuk berjumpa dengan Allah. Terkadang hasilnya bukan di sini jamaah. Tiap hari kita sholat 5 waktu. Dapat apa? Selesai sholat antum lihat. Alhamdulillah. 100.000 di bawah sejadah Ustaz. Allahu Akbar. Enggak kan? Enggak ada. Antum melihat bagaimana orang lebih mementingkan berangkat ke pasar. Jualan di pasar daripada sholat subuh. Terkadang sedih kita melihat. Di pasar itu sebelum subuh sudah ramai jemaah. Padahal sebelum subuh itu waktu mustajab berdoa. Waktu istighfar. Waktu bermunajat kepada Allah. Ketika Allah turun ke langit dunia menanyakan. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Allah mengatakan ada yang mau minta. Aku kasih. Siapa yang mau minta? Allah mengatakan itu di sepertiga malam akhir. Hal min da'in, ada yang mau memohon, aku kasih. Ada yang mohon ampun, aku ampuni dosanya. Ini orang lebih mementingkan jualan di pasar. Nggak terlarang jamaah, nggak apa-apa. Mau jualan sebelum subuh nggak apa-apa. Tapi jangan lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Kita bakal berjumpa sama Allah. Memang kita sholat malam, yang sholat 11 rakaat. Dengan sholat 7 rakaat. Dengan sholat 5 rakaat. Dengan sholat 3 rakaat. Dapat apa mereka? Dapat apa jemaah? Nggak dapat apa-apa. Tapi kita yakin akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya nanti bagaimana tatkala pembagian rapot di padang mahsyar. Ketika orang itu mendapatkan rapotnya, dia pegang. Setelah dibagikan, dia pegang dengan tangan kanannya. Lalu dia mengatakan, ha'uqra'u kitabiyah. Baca nih rapotku. Baca kalian nih rapotku. Baca rapotku. Dia minta orang-orang membaca. Karena dia gembira. Apa kata dia? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin. Aku akan berjumpa dengan hisabku ini. Kita yakin duduk kita hari ini. Insya Allah ada dalam catatan itu. Zikir kita, sodakoh kita akan ada dalam catatan itu. Kita bakal berjumpa dengan Allah. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ahibati fillah. Allah menceritakan bagaimana ketika orang-orang mukmin berjumpa dengan Allah di dalam surga. Tahiyyatuhum, ini di surat Al-Ahzab ayat 44. Allah mengatakan tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Tahiyat mereka, ucapan selamat mereka ketika berjumpa Allah Azza wa Jalla, salam. Ucapan salam. Wa a'adda lahum ajran 'azima. Allah sediakan buat mereka pahala yang besar sekali. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan diajak bicara sama Tuhannya, sama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun kecuali Allah akan berbicara dengan dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat tentunya. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, enggak pakai penerjemah. Langsung. Di riwayat yang lainnya dikatakan wala hijab, tanpa ada hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Akan terjadi perjumpaan itu. Dan Allah akan berbicara dengan kita.
Thumma yanzur fala yara syai'an qaddamahu. Dia melihat di depannya enggak ada apa-apa. Thumma yanzur fala syai', thumma yanzur baina yadayhi fatastaqbiluhu an-nar. Dia lihat lagi ke depan dia, ternyata yang di hadapannya adalah neraka. Ingat, semua bakal melewati neraka. Semuanya. Para nabi pun akan melewati neraka. Itu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW mengatakan, faman istata'a minkum ayyattaqiyan nar walau bisyiqqi tamrah. Barang siapa di antara kalian dapat menyelamatkan dirinya dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma, lakukan itu. Di riwayat lainnya, di riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, wala yalqayannallahu ahadakum yawma yalqah. Allah akan berjumpa dengan kalian pada hari perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, tanpa ada penerjemah yang menerjemahkan. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, Allah akan mengatakan hal itu kepada kita. Apa yang Allah akan katakan? Alam ab'ath ilaika rasulan fayuballighaka. Bukankah aku telah mengutus utusan seorang rasul dan menyampaikan risalahku kepadamu? Fayaqulu bala. Iya ya Allah, engkau sudah utus. Lalu Allah bertanya lagi kepada orang ini, alam u'tika malan wa waladan wa ufdil alaik. Bukankah aku telah memberikan harta kepadamu, anak kepadamu, aku berikan karunia kepadamu? Iya. Engkau lakukan apa dengan semua itu? Apa yang dikerjakan? Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bakal ditanya tentang nikmat yang diberikan. Akan ditanya tentang air minum yang dingin yang kita minum. Kita kan nggak pernah merasa. Setiap hari kita minum menikmati, bakal ditanya tuh jemaah. Akan ditanya tentang kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita tuh kadang-kala suka mengeluh. Sehatnya puluhan tahun, sakitnya beberapa hari. Seakan-akan Allah tidak pernah berbuat baik kepada dia. Na'udzubillah minal kufran. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur. Kemudian setelah orang ini mengatakan, iya Allah engkau telah memberikan itu kepadaku. Fayandur an yaminihi fala yara illa jahannam. Wayandur an yasarihi fala yara illa jahannam. Dia lihat ke kanan, jahannam. Dia lihat ke kiri, jahannam. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua akan melihat Allah Azza wa Jalla. Yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah. Apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Karena kita lihat orang-orang menyembah berhala, mereka melihat Tuhan-Tuhan, patung-patung yang dipertuhankan oleh mereka. Ada yang menyembah matahari, mereka melihat matahari yang mereka sembah. Padahal itu makhluk Allah Azza wa Jalla. Kita yang beriman, yang tiap hari beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, tidak pernah berjumpa dengan Allah, rindu jamaah. Yang rindu, ingin tahu kayak apa sih Allah itu. Kepingin ngelihat Allah Azza wa Jalla. Para sahabat bertanya, apakah kita bakal melihat Allah pada hari kiamat? Hadis ini riwayat Imam Muslim ya. Hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, hal tudaruna fi ru'yati syams fi dhahirah laysat fi sahabah. Apakah kalian harus berdesak-desakan ketika melihat matahari di siang hari tanpa ada awan? Kata para sahabat, lah, nggak ada orang berdesak-desakan melihat matahari.
Dimanapun sekarang di Bukit Tinggi, kalau ada matahari di siang hari, apakah mereka berdesak-desakan? 185.000 penduduk Bukit Tinggi bisa melihat matahari tanpa berdesak-desakan. 270 juta warga Indonesia bisa melihat matahari tanpa berdesak-desakan. Apakah orang Jawa berdesak-desakan kalau melihat matahari? Enggak. Dari mudahnya melihat. Maka kata Nabi SAW, "Fahal tudaruna fi ru'yatil qamar Lailatul Badri laisa fi sahabah?" Apakah kalian kalau melihat rembulan di malam purnama harus berdesak-desakan? Ya enggak ya Rasulullah. Fawalladzi nafsi biyadi. Kata Nabi SAW, demi yang jiwaku berada di tangannya. La tudaruna fi ru'yati rabbikum. Kalian enggak akan berdesak-desakan melihat Tuhan kalian nantinya. Illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Sebagaimana kalian ketika melihat bulan dan matahari enggak berdesak-desakan. Dan semoga kita bisa berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah meridhoin kita. Karena ada orang-orang yang berjumpa dengan Allah, tapi Allah murka kepadanya. Dan kemudian Allah memasukkannya ke dalam neraka. Allah mengatakan, sebagaimana engkau melupakan aku di dunia, aku melupakan engkau di akhirat. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kita mungkin membaca sedikit pertanyaan jamaah. Bismillah. Ustaz, bagaimana cara menasehati teman Ana yang sudah lama mengaji, yang masih teleponan, chatting sama akhwat yang bukan mahramnya? Kebetulan teman Ana hadir di sini juga, Ustaz. Ahibati fillah, jangan suudzon sama temannya. Mungkin dia sedang berdakwah, mengenalkan agama Allah, mengajaknya untuk patuh dan bertobat. Mungkin. Kan boleh jadi jemaah. Ahibati fillah, Allah itu mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu kalau bisa membuat orang melakukan kesyirikan, maka akan diajak melakukan kesyirikan. Tapi kalau nggak bisa, diajak berbuat dosa besar, zina, na'udzubillah minaz zina. Jangan sampai ya Allah aku berzina. Ya kalau gitu chatting sama akhwat, ya nggak apa-apalah. Itu setan pelan-pelan. Padahal dari sanalah yang mengantarkan kepada perzinaan. Maka jangan meremehkan dosa. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Jangan meremehkan dosa jemaah. Karena satu dosa itu akan membuat nokta hitam di hati. Kecil memang karena dosa kecil. Besok tambah lagi 2, 3, 4, 5 dan bisa menutup hati. Biasanya orang kalau sudah ketutup hatinya, dikasih nasihat, nggak mau dengerin. Jazakallah khair, syukron. Tapi dia nggak mau dengerin. Kenapa? Hatinya udah ketutup. Dan fitnah wanita ini fitnah yang dahsyat. Maka nasihat anak, nasihatkan kepada teman antum. Kalau memang dia sudah waktunya menikah, segera menikah. Jangan melalui proses yang dimurkai sama Allah Azza wa Jalla. Mungkin orang tuamu nggak tahu, mungkin masyarakat nggak tahu, tapi alam ya'lam bi annallaha yara. Allah ngeliatin engkau ketika chatting, ngomong cinta-cinta, sayang-sayang. Tapi kalau berdakwah lain jemaah. Tapi tetap berhati-hati. Berhati-hati. Seorang yang punya ilmu, seorang ustadz pun ketika memberikan arahan kepada para akhwat yang konsultasi, hati-hati. Karena ustadz juga manusia. Betul. Berhati-hati. Barakallahu fikum. Ana ingin bertanya Ustaz. Ketika ana masih muda, ana pernah menjalankan puasa Ramadan namun tidak melaksanakan sholat. Dan ana mendengar bahwa puasa yang tidak sholat tidak diterima. Yang ingin ana tanyakan adalah, apakah ana berkewajiban untuk mengganti puasa ana tersebut? Masya Allah jemaah. Dia tidak bertanya mengganti sholatnya ya. Mengganti puasa. Iya. Ingat, yang pertama dihisap itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar.
Ada orang puasa, nggak sholat. Puasanya sah apa enggak? Sah-sah aja. Sah jamaah. Selama syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, puasanya sah. Tapi ada kemungkinan orang yang puasa tanpa sholat, puasanya ikut-ikutan. Kenapa antum puasa? Sholat yang rukun Islam pertama antum nggak lakukan. Ya gimana? Semua di rumah pada puasa. Nggak enak lah anak nggak puasa. Jadi dia puasanya karena ikut-ikutan. Dan kita tahu bicara puasa. Nabi SAW mengatakan, Man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, karena beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala, orang itu akan diterima puasanya. Puasanya akan menghapuskan dosa-dosa dia yang lalu dan yang akan datang. Tapi kalau yang puasa ikut-ikutan, lain lagi ceritanya. Terus bagaimana, apa yang harus dilakukan? Ana rasa antum harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak puasa sunnah. Untuk mengganti puasanya, enggak. Enggak perlu diganti puasanya. Kecuali orang yang melakukan ibadah karena riya jamaah, dari awal sudah enggak diterima sholatnya. Enggak sah sholatnya dia itu. Ketika dia sholat bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Puasa bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia enggak, ana lillahi ta'ala, puasanya cuma memang enggak sholat, enggak perlu diganti puasanya. Tapi hendaklah dia bertobat kepada Allah karena meninggalkan sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menasihati orang tua yang merasa tidak berbuat dosa sehingga tidak perlu bertobat? Ya iyalah jamaah. Orang kalau merasa nggak berbuat dosa, gimana disuruh tobat? Antum bertobat kepada Allah, ana dosa apa disuruh bertobat gitu loh. Cuma yang jadi masalah ini perasaan. Orang itu merasa tidak berbuat dosa. Apa penyebabnya? Nggak tahu kalau yang dilakukan dosa. Ini anak tanya. Karena menurut beliau, tobat hanya untuk orang yang berbuat dosa. Betul. Iyalah, tobat itu buat yang berbuat dosa. Terus kita ini nggak berbuat dosa. Engkau sampaikan kepada ibundamu, kepada orang tua, ayah, Nabi Muhammad SAW itu sekali duduk itu berkata, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali ayat. Itu Nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang dijamin masuk surga ayah. Yang dijamin masuk surga itu ketika minta doa sama Nabi SAW untuk dibaca di sholat. Diajarin doa apa? Siapa yang hafal doanya Abu Bakar? Nah. Nggak dengar? Yang keras? Terus? Masya Allah, barakallahu fikum. Anda nggak dengar tapi bibir antum benar insya Allah. Kasih hadiah. Iya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsir. Bayangkan doa Nabi alaihissalam diajarkan kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Doa buat Abu Bakar jemaah. Dan gak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka berikan ampunan buat aku dari sisimu. Sebuah ampunan dan rahmati aku. Engkau itu maha pengampun dan maha pengasih. Jadi sampaikan bahwasanya manusia ini semuanya berbuat dosa. Makanya setelah sholat ayah, kita itu mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memang ada orang yang ya kurang ilmunya jemaah. Sehingga dia merasa, aku gak berbuat dosa. Boleh jadi omongan itu dosa. Allah mengatakan, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Kalian jangan sok suci ya. Jangan menyucikan diri kalian. Saya, jangan. Bayangin orang kalau dari Padang Arafah.
Mereka kemudian udah wukuf nih. Kita tahu haji itu Arafah. Allah berbangga dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah mengampuni dosa mereka. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. Bayangkan jemaah haji dari Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, lalu berangkat ke Mina, suruh istighfar sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang sholat malam, selesai sholat malam ngapain? Istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka ceritakan kepada orang tua tentang bagaimana para nabi, tentang bagaimana orang soleh, sehingga sadar. Boleh jadi dosa yang kita lakukan itu, ya bukan dosa besar. Lupa dari mengingat Allah Azza wa Jal. Atau kita ada perasaan-perasaan di dalam diri kita yang orang lain nggak tahu, padahal itu dosa. Nah, di sini kita perlu belajar. Barakallahu fikum. Nah, Nabi Isa disebut Al-Masih. Nabi Isa disebut Al-Masih. Dajjal disebut Al-Masih. Pertanyaannya, ada apa sebenarnya arti Al-Masih? Padahal keduanya makhluk yang berlawanan. Nah, Al-Masih bisa jadi disebutkan karena beliau berdakwah, berjalan Nabi Isa mendakwahkan agama ini kepada kaumnya. Al-Masih Dajjal dia juga akan keliling ke bumi ini nantinya. Kecuali kemana? Mekah dan Madinah. Maka subhanallah, Al-Masih Isa alaihissalam, dia yang akan membunuh Al-Masih Dajjal. Ini kedua nama yang sama dengan makna yang mungkin dari sisi mereka berjalan, yang Nabi Isa berjalan mendakwahkan agama Allah ini, sedangkan Dajjal berjalan mendakwahkan kekufuran. Yang ini kelak akan membunuh yang mendakwahkan kepada kekufuran. Barakallahu fikum. Sering kita dengar, kita baca, laki-laki yang beriman dan bertakwa akan dikawinkan dengan bidadari, suatu pasangan yang beriman. Suami istri, istri berpasangan dengan siapa? Ana nggak paham ya jemaah. Laki-laki yang beriman dan bertakwa akan dikawinkan dengan bidadari. Suatu pasangan yang beriman, suami istri, istri berpasangan dengan siapa? Suaminya dapat bidadari. Ya dia dapat suaminya dia. Ahibati fillah. Allah memberikan kepada semua manusia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Allah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu semua yang disukai dengan jiwa. Yang halal, yang diperbolehkan akan didapatkan semua. Perempuan ketika punya suami, selesai dia. Nggak akan memikirkan laki-laki lain. Tapi suami yang punya istri, mungkinkah mikirkan wanita lain di dunia ini? Ya mungkin Ustaz. Kan dia punya jatah Mas Ustaz. 2, 3, 4. Artinya itu terjadi. Allah berikan kesenangan itu kepada laki-laki. Kepada wanita, apa yang dia senangin? Apa sih yang disenangin oleh wanita jemaah? Suami jelas. Tapi setelah itu, ya perhiasan-perhiasan. Makanya perempuan itu akan menikmati nanti di surga apa yang mereka sukai jemaah. Barakallahu fikum. Saya mau nanya, doa apa yang paling bagus saya baca saat sholat? Doa yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar tadi itu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, ini pertanyaan yang selalu berulang jamaah. Ustadz, untuk ibu hamil
dan menyusui. Apakah juga mengqadha atau fidyah saja Ustaz? Ini masalah memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi untuk keluar dari khilaf tersebut cukup mengganti puasanya. Selesai. Kalau dia mengganti puasa, semua ulama sepakat selesai. Puasa dia lunas. Tapi kalau dia hanya bayar fidyah saja, sebagian ulama mengatakan nggak sah. Tetap dia punya utang. Bahkan pendapat jumhur ulama, dia harus mengqadha. Harus mengqadha jumhur ulama. Karena bicara fidyah ini lebih kepada orang yang tidak mampu berpuasa. Adapun ketika orang masih mampu berpuasa, maka bayar puasanya. Utangnya dibayar. Walaupun sekali lagi, mungkin ada ustadz lain yang menyampaikan, Ustadz, tapi ada ustadz lain mengatakan cukup fidyah. Iya, masalahnya memang ada khilaf. Tapi antum keluar dari khilaf tersebut, antum qadha. Selesai utang antum insyaAllah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah perkembangan sunnah sudah pesat di daerah kita. Akan tetapi ternyata fitnah yang sering terjadi adalah perpecahan antara sesama ikhwah. Maka mohon nasihatnya Ustaz. Agar kita yang sudah faham sunnah agar selalu bersatu. Syukran. Barakallahu fikum jamaah. Al-khilafu syarr. Perselisihan itu sesuatu yang jahat jamaah. Ibnu Mas'ud itu pernah berselisih dengan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan. Utsman itu berpendapat sholatnya dia di Mina itu udah nggak boleh lagi qashar. Karena Utsman merasa dia sudah punya rumah juga di Mekah. Akhirnya sholatnya Utsman itu lengkap 4 rakaat. Padahal Nabi SAW ketika beliau di Mina, beliau itu diqashar tanpa jama'. Tapi ketika zamannya Utsman berijtihad, dia sudah merasa penduduk Mekah gitu. Sehingga nggak perlu lagi qashar gitu dia. Akhirnya ketika Utsman jadi imam, Abdullah bin Mas'ud jadi makmum, tetap Abdullah bin Mas'ud ikut sama Utsman. Untuk menghindari perselisihan. Ketika ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Al-khilafus syarr. Perselisihan itu buruk gitu loh. Buruk perselisihan itu. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, Inna syaitana qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk dapat disembah lagi oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Tapi syaitan akan berusaha untuk mengadu domba di antara mereka. Maka itu kerjaan syaitan. Hendaklah setiap kita menjaga hati. Berbuat karena Allah Azza wa Jalla. Berdakwah karena Allah. Menyampaikan agama ini karena Allah. Ketika ada kesalahan dari saudaranya, tutup matanya. Siapa yang tidak berbuat salah? Gitu. Berbaik sangka buat dia. Carikan udzur buat dia. Mungkin dia melakukan ini karena itu. Agar kita tidak berselisih. Dengan cara itu semoga kita bisa menjaga hati kita dan berdoa kepada Allah. Ada sebuah doa yang dibaca Nabi SAW ketika beliau salat malam. Allahumma Rabba Jibril. وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ini doa dibaca Nabi ketika istiftah salat malam. Beliau mengatakan, Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dengan yang nyata. Engkau yang memutuskan antara perselisihan yang terjadi di antara hamba-hambamu. Berikan petunjuk kepadaku dari perselisihan yang terjadi itu. Berikan petunjuk kepada kebenaran ya Allah. Dengan izinmu. Karena gak ada yang bisa ngasih petunjuk kepada yang benar dalam perselisihan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus buat siapa yang kau kehendaki. Baca doa itu jamaah.
minta. Nabi aja baca. Masa kita merasa, oh enggak, yang benar ana, boleh jadi engkau yang salah gitu loh. Dalam perselisihan itu boleh jadi kita yang salah. Cuma merasa benar. Maka minta petunjuk sama Allah agar ya perselisihan itu kita mendapatkan kebenaran sehingga kita dapat istiqamah dan mati husnul khatimah. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.